Yesus itu bukan Tuhan, itu yang pertama. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan membahas seorang mualaf yang sering sekali membahas tentang iman Kristen. Dan kali ini dia membahasnya dengan kepedeannya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sebenarnya kalau dia tidak percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu tidak menjadi masalah bagi saya sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika dia sering membahas tentang Alkitab, teman-teman. Membawa ayat Alkitab yang dimana ketika dia membaca ayat Alkitab itu pun dia tidak membacanya dengan untuk memahami, melainkan untuk mencari kesalahan. Bahkan yang lebih parahnya adalah dia adalah kaum orang yang suka comot-comot ayat, tidak mengerti teks yang ada di dalam konteks tersebut. Oleh sebab itu kita akan membahasnya, dan sebelumnya kita akan mendengarkan videonya terlebih dahulu. Ini dia. Oke teman-teman, kita langsung saja mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang mualaf ini yang katanya dulu dia adalah Laskar Kristus, dan sebenarnya saya sudah membahas beberapa videonya yang mengatakan bahwa Roh Kudus melarang memberitakan Injil di Asia. Nah ini kan ngawur ya teman-teman, dan itu ada di video saya sebelumnya. Baik, kita akan dengar sama-sama, ini dia. Ditanyakan nama Jamie Mama, pasti dikenal tuh nama saya, karena saya pernah dicalonkan jadi ketua pemuda, tapi saya menolak. Kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat. Yesus itu bukan Tuhan, itu yang pertama. Oke. Jadi di kitab Matius 12 ayat 18, ini jelas sama tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Ini sangat jelas nih, bisa disebut. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ini kata Tuhan ini. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Alkitab ini sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebetulnya, banyak ayat-ayat, bahkan ratusan ayat. Kalau kita mau paparkan dalam Alkitab ini, kita mau tunjukkan semuanya dalam Alkitab ini, ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan sendiri ya apa yang dikatakan oleh Bro Jamie ini yang mengatakan bahwa dia adalah seorang mualaf, dan ya kita tahu bahwa mualaf-mualaf sekarang ini bukannya berfokus kepada imannya, tetapi lebih sering membahas tentang iman Kristen. Saya tidak mengerti, mungkin alasannya karena kalau membahas imannya mungkin per-YouTubeannya tidak laku ya teman-teman. Oke, lalu yang pertama saya mau menanggapi ya teman-teman, bahwa Jamie sebenarnya harus bertanya kepada teman-teman atau polemikus-polemikus yang lainnya yang sering mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan, bahwa Alkitab yang dipunyai orang Kristen itu dipalsukan. Tetapi seringkali mereka menggunakan Alkitab ini untuk menyatakan kesalahan orang Kristen. Lucu nggak? Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, tapi masih menggunakannya. Nah ini kan amat sangat lucu begitu. Dan yang kedua, bahwasanya kalau Jamie mengatakan dia belajar hampir 1,5 tahun atau berapalah lamanya itu, dia mengatakan bahwa di dalam itu dia menemukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Basi ya. Jadi teman-teman, benarkah bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Ya kalau dari perspektifnya orang yang tidak mengenal Tuhan, ya mereka akan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. That's fine. Tapi bukan itu yang saya ingin katakan, bahwa kenapa sih suka sekali membahas atau nyenggol-nyenggol tentang agama Kristen begitu. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan yang saya pikir ini cukup detail untuk menjelaskannya dari seorang apologet Kristen juga, Andre Tunggal ya. Jadi teman-teman silakan disimak baik-baik, karena memang ini merupakan penjelasan yang saya pikir perlu kita dengar. Ayat yang dipakai oleh Jamie Mama tadi, Matius 12:18, itu adalah kutipan dari nubuatan yang mengatakan itu hambaku yang kupilih. Ini merujuk kepada Yesus, disebut hamba, dan aku ini adalah tentu saja Bapa. Tetapi konteks dari ayat ini tidak ingin menceritakan bahwa semata-mata Yesus itu cuma hamba Allah. Tidak begitu. Ayat yang ke-8 dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu menyebut dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Kita akan belajar tentang konteks kejadian yang terjadi sebenarnya ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya ini. Jadi ada konteks perselisihan di antara Yesus dan orang-orang Farisi.
Ya. Kita bisa melihat di pasal yang ke-12 di mana ayat 1 sampai ayat 8 terjadilah sebuah peristiwa ketegangan di bait Allah. Di mana Yesus pada waktu itu mengatakan dengan jelas, perikop itu bilang Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat ke-6, di bait Allah, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Ini adalah sebuah perkataan yang provokatif karena orang-orang Farisi pada waktu itu mempersoalkan soal murid-murid Yesus yang memetik gandum di hari Sabat. Lalu kemudian ayat yang ke-8, Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah anak manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dilanjutkan dengan kejadian di mana Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, menyembuhkan tangan yang lumpuh itu. Nah, perkataan yang diambil oleh Jamie Mama tadi adalah satu potong ayat yang diambil dari perikop ketika sesudah Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat tadi itu. Nah, peristiwa teologis dari kejadian ini adalah, jadi ceritanya itu ada pertengkaran sekali lagi antara orang-orang Farisi dan Tuhan Yesus. Dan pertengkaran itu adalah mempersoalkan soal Yesus yang melanggar ketentuan hari Sabat. Untuk menyikapi orang-orang yang mempersoalkan itu, Yesus bilang bahwa dia ini melebihi bait Allah. Bagi orang Yahudi, bait Allah itu penting. Bait Allah itu sesuatu yang sakral. Kalau ada manusia yang mengatakan dirinya melebihi bait Allah, manusia itu bukan manusia, tetapi hanya Tuhan Yahweh yang dirinya melebihi bait Allah. Ya, teman-teman tentu ingat waktu Salomo mendirikan bait Allah, di situ Tuhan mengatakan Tuhan itu bukan Tuhan yang berdiam di satu rumah, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memilih untuk berhadir di rumah itu. Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya melebihi bait Allah. Yesus bahkan mengaku sebagai Tuhan atas hari Sabat. Ingat, konteksnya adalah orang-orang Farisi menganggap Yesus menghujat Tuhan karena melanggar kesucian hari Sabat. Nah, berkaitan dengan peristiwa itu, seperti siapa benar siapa salah, akhirnya Yesus menggunakan satu momen di mana ada orang yang lumpuh tangannya di bait Allah. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang itu. Bagi orang Farisi, peristiwa menyembuhkan orang yang lumpuh itu melanggar hari Sabat, melanggar ketentuan hari Sabat karena harus beristirahat, memfokuskan diri untuk kegiatan keagamaan. Tetapi pada waktu itu Yesus menyembuhkan tangan orang yang sakit lumpuh. Dan ini melanggar ketentuan mereka. Jadi begini, kalau orang Yahudi atau orang Farisi itu benar, maka orang benar bahwa Tuhan itu ingin supaya orang tidak boleh bekerja di hari Sabat, maka tangan orang yang lumpuh itu tidak akan sembuh. Karena apa? Karena tentu saja dalam pikiran mereka hanya Tuhan, Yahweh yang akan menyembuhkan tangan orang itu. Tetapi pada kenyataannya orang tersebut tangannya sembuh. Dan hal ini membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan, pertama, tindakan Yesus menyembuhkan tangan itu benar. Yang kedua, perkataan Yesus bahwa dirinya melebihi bait Allah, perkataan Yesus yang mengaku sebagai Tuhan atas hari Sabat itu benar. Jadi arti teologis dari kejadian ini adalah Yesus adalah Tuhan. Tuhan atas hari Sabat, Tuhan yang melampaui segala aturan hukum orang Yahudi. Jadi arti teologisnya tuh itu ya, Jamie. Jadi Anda yang tidak paham, yang cuman bisanya ambil ayat comot-comot sepenggal-sepenggal, ya sampai lebaran kuda Anda tidak akan paham. Tapi saya ingin memberikan penjelasan kepada orang Kristen. Saya yakin subscriber saya adalah orang-orang yang pintar. Dan tentu saja saya ingin mengedukasi kepada orang-orang teman-teman yang sedang mencari jawaban, ya, bahwa justru ayat ini menunjukkan secara konteks bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, ya. Demikian teman-teman pembahasan yang saya pikir sangat detail untuk kita mengerti penjelasannya mengenai apakah Yesus seperti yang dikatakan oleh mualaf yang kita tahu bahwa dia sebenarnya ya bisa dibilang polemikus lah ya. Karena apa? Lihat saja di berbagai YouTube-nya atau media sosialnya yang dibahas itu tentang kekristenan. Dia tidak membahas bagaimana imannya
di yang baru begitu, bagaimana mempertebalkan imannya, tapi malah justru membahas tentang kekristenan, dan ini sangat-sangat aneh ya. Jadi kalaupun Anda meninggalkan Kristen yang katanya karena menemukan ayat ini, ya silakan, itu urusan Anda begitu. Jadi kita tahu bahwasanya kita lebih percaya siapa. Ya, kita kembalikanlah bagi teman-teman di luar sana ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Jangan ya, kita jangan sama seperti polemikus ini yang suka membahas iman orang lain. Oke teman-teman, itu saja bagaimana menurut kalian. Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Tapi ingat, selalu menggunakan bahasa yang sopan ya teman-teman. Jadi teman-teman, itu saja menurut saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.